Pernah nggak sih lagi nonton balapan, terus dalam hati mikir, gila, kayaknya seru banget ya, bisa nggak ya aku coba? Kelihatannya emang kayak mimpi, tapi sebetulnya nggak juga loh. Hari ini kita bakal ubah rasa penasaran kamu itu jadi sebuah rencana yang jelas. Kita akan bedah tuntas semua langkahnya, biar kamu bisa pindah dari bangku penonton, langsung ke belakang setir di dunia balap amatir. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 tahap, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu kenapa sih kamu mau balapan? Terus kita pilih gaya balap yang paling pas buat kamu. Abis itu, kita siapin semuanya di luar sirkuit, termasuk perlengkapan yang wajib punya. Nah, baru deh kita masuk ke teknik dasar, dan puncaknya, apa aja yang harus dilakuin di hari pertama kamu turun ke lintasan. Siap? Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental. Kenapa sih kita balapan? Percaya deh, ini bukan cuma sekedar soal ngebut. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya. Coba deh jujur, kalau kamu emang beneran suka mobil, pertanyaan ini pasti pernah lewat di pikiran kan? Sensasi pas nikung dengan sempurna, dengerin suara mesin meraung, itu tuh kayak panggilan jiwa yang susah banget buat diabaikan. Lihat deh 4 poin ini. Ini tuh intisarinya. Jelas ada adrenalin dan tantangan, tapi yang gak kalah penting itu komunitasnya. Tempat kamu bisa ketemu teman-teman sefrekuensi. Kamu juga bakal belajar soal mobilmu sampai ke baut-baut terkecil. Dan yang paling utama, rasa puas pas berhasil mencapai sesuatu itu gak ada duanya. Jadi ini benar-benar paket lengkap. Nah, setelah kamu tahu kenapanya, langkah besar selanjutnya adalah milih gimananya. Ada banyak banget cara buat balapan. Dan menemukan mana yang paling kamu banget, itu kunci utamanya, biar kamu bisa nikmatin prosesnya. Yuk, kita lihat 3 pilihan utama ini. Balap sirkuit, ini paling umum dan ideal banget buat pemula, karena lintasannya jelas dan terkontrol. Terus ada drifting, ini lebih kayak seni ngendaliin mobil, bukan soal siapa yang paling cepat. Sementara rally, wah, ini petualangan liar di alam bebas. Jadi, kamu ini tipe yang teknis, seorang seniman atau petualang sejati. Pilihannya ada di tanganmu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Dan ini mungkin kedengaran aneh ya, tapi persiapan terbaik buat balapan itu justru nggak terjadi di sirkuit, tapi di garasi dan ya di depan laptop kamu. Semua itu dimulai dari sini. Ini dia 3 langkah pertama yang krusial banget. Langkah 1, jadi murid dulu, lahap semua informasi yang bisa kamu temuin. Langkah 2, cari teman, gabung sama komunitas karena mereka itu mentor terbaikmu. Nah, baru setelah itu di langkah ketiga, kamu siap pilih senjata andalanmu, yaitu mobil yang tepat. Ingat ya, jangan sampai urutannya kebalik. Nah, ngomongin soal mobil, 3 ini bisa dibilang pilihan paling aman buat pemula. Miata yang ringan itu bakal ngajarin kamu cara ngerasa dan ngobrol sama mobil. BRZ atau 86 dengan penggerak belakangnya bakal ngelatih skill kontrol kamu. Dan Civic Si, si serba bisa ini adalah platform hebat yang bisa tumbuh bareng kamu. Plus, ketiganya punya komunitas yang gede, jadi nyari spare part dan saran itu gampang banget. Oke, rencana udah ada, mobil mungkin udah kebayang. Sekarang kita bahas sesuatu yang paling fundamental dan sama sekali nggak bisa ditawar-tawar. Perlengkapan keselamatan pribadi kamu. Biar aku perjelas satu hal ini ya. Dalam dunia balap, keselamatan itu bukan pilihan. Titik. Nggak ada kompromi sama sekali. Mobil bisa diperbaiki, tapi badan kita nggak bisa. Ingat itu baik-baik. Keselamatan adalah segalanya. Inilah 3 bodyguard utama kamu. Helm buat ngelindungin kepala. Itu jelas. Baju balap dan sarung tangan buat ngelindungin dari panas dan api, plus bikin grip jadi mantap. Dan sepatu khusus, ini penting banget buat kontrol pedal yang presisi. Anggap ini sebagai investasi terbaik yang pernah kamu lakuin dalam hobi balapmu. Dari persiapan, sekarang kita pindah ke teknik di lintasan. Ini nih bagian yang misahin antara pengemudi biasa sama pembalap beneran. Paham cara tercepat dan paling efisien buat lewati tikungan. Hal ini dikenal sebagai garis balap atau racing line. Kata kuncinya cuma 1, apex. Anggap aja ini titik di sisi paling dalam tikungan yang jadi target sasaran kamu. Kalau kamu bisa nyium apex ini, kamu bisa ngelurusin mobil dan tancap gas lebih awal pas keluar tikungan. Nah, disitulah rahasia kecepatannya. Prosesnya itu selalu sama, kayak sebuah ritme. Masuk dari sisi luar, incar apex di tengah,
Terus biarin mobil melebar ke sisi luar lagi pas keluar. Luar dalam luar. Kalau kamu udah kuasai ritme ini, kamu bakal nemuin kecepatan yang selama ini kamu cari-cari. Belajar sendiri emang bisa, tapi jalan pintas tercepat buat jadi jago itu ya belajar dari ahlinya. Entah itu lewat sekolah balap profesional, atau paling nggak, jangan malu buat nanya-nanya ke pembalap senior di komunitasmu. Serius, satu saran dari mereka itu bisa menghemat waktu belajar kamu berbulan-bulan loh. Oke, semua persiapan dan teori udah kita bahas. Sekarang saatnya kita gabungin semuanya buat momen yang paling ditunggu-tunggu. Hari pertama kamu mengaspal di lintasan balap. Buat memulai, ada 2 jenis acara yang cocok banget. Saran aku, mulai dari track day dulu. Di sini tuh suasananya santai, nggak ada kompetisi. Fokus kamu cuma buat belajar mobil dan ngenalin karakter sirkuit. Nah, kalau udah nyaman dan pede, baru deh naik kelas ke time attack, di mana kamu mulai bersaing, tapi saingannya adalah catatan waktumu sendiri. Kalau dari semua obrolan kita hari ini cuma ada satu hal yang kamu ingat, biarlah hal ini yang nempel di kepala. Di tengah semua keseruan dan adrenalin, prinsip ini harus jadi panduan utamamu. Keselamatan pertama, selalu. Jadikan 3 hal ini sebagai ritual wajib kamu sebelum turun ke lintasan. Cek mobil, terutama rem dan ban, itu harga mati. Pakai semua perlengkapan keselamatan. Jangan ada satu pun yang ketinggalan. Dan yang paling penting, dengarkan semua arahan dari official lintasan. Mereka itu wasit yang ada di sana untuk mastiin semua orang bisa balapan dengan aman dan pulang dengan selamat. Jadi, gitu dia petanya. Dari penonton, jadi pembalap. Kamu udah tahu semua caranya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana, tapi kapan. Perjalananmu dimulai dari sekarang. Jadi, apa nih langkah pertamamu?